Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai kerapatan zat. Apa itu kerapatan zat dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan? Yuk kita belajar bersama-sama. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu dapat menganalisis massa jenis zat serta menyebutkan penerapan konsep massa jenis dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita amati video ini bersama-sama. Dalam video, terlihat seorang anak melemparkan kerikil ke sungai. Lalu yang terjadi adalah kerikil tersebut tenggelam. Kemudian, pada video kedua ini terlihat sebuah kapal. Kapal tersebut berlayar di tengah-tengah lautan. Lalu, mengapa kerikil yang kecil tenggelam, sedangkan kapal yang besar dapat mengapung? Ketika melihat suatu benda tenggelam, kita mungkin akan berpikir bahwa benda itu tenggelam karena berat. Namun, mengapa kerikil yang lebih ringan tenggelam, sedangkan perahu yang berat dapat mengapung? Nah, berat atau ringan benda itu bersifat relatif. Lebih tepatnya, benda itu tenggelam karena kerapatannya. Benda yang tenggelam lebih rapat daripada air, sedangkan benda yang mengapung kurang rapat dibandingkan air. Kerapatan zat menunjukkan banyaknya partikel zat pada suatu ukuran benda. Semakin banyak partikel zat, maka benda itu semakin padat. Nah, kerapatan zat erat kaitannya dengan massa jenis. Apa itu massa jenis? Sebelum kita melanjutkan pembahasan pada massa jenis, kita ingat kembali terlebih dahulu perihal massa dan volume. Massa adalah besaran pokok yang menunjukkan berat atau ringannya suatu benda. Nah, kamu masih ingat tidak bagaimana cara mengukur massa? Kemudian, volume adalah besaran turunan yang menunjukkan ukuran benda. Masih ingatkah kamu cara menghitung volume balok, tabung, dan benda tidak beraturan? Massa jenis disebut juga density. Massa jenis adalah perbandingan massa per volume benda. Massa jenis merupakan suatu karakteristik zat yang termasuk besaran turunan. Massa jenis bersifat tetap, tidak tergantung bentuk dan ukuran suatu benda. Perhitungan matematis massa jenis dirumuskan dengan ρ, yaitu M dibagi dengan V, di mana ρ adalah massa jenis, M yaitu massa, dan V adalah volume. Satuan internasional dari massa jenis adalah kilogram per meter kubik, sedangkan satuan lain yang sering digunakan adalah gram per sentimeter kubik. Berikut adalah tabel yang menunjukkan massa jenis bahan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana penerapan konsep massa jenis dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu perancangan kapal laut dan kapal selam, pembuatan pelampung, perancangan sistem pipa, mengidentifikasi jenis bahan tambang, penggunaan balon helium, penggunaan dan pengujian bahan bakar nabati. Setelah belajar mengenai massa jenis, ayo kita berlatih. Perhatikan pertanyaan berikut. Seorang siswa melakukan percobaan untuk mengetahui massa jenis suatu benda tidak beraturan. Siswa tersebut kemudian melakukan percobaan di atas. Berapakah massa jenis benda tersebut? Pembahasan. Dari hasil percobaan yang dilakukan, dapat kita ketahui bahwa massa benda adalah 250 gram. Sedangkan volumenya adalah selisih dari volume setelah dan sebelum benda dimasukkan, yaitu 500 dikurangi 300 mili, atau 200 ml. Bisa juga dituliskan sebagai 200 cm kubik. Lalu, pertanyaannya adalah massa jenis benda. Untuk menghitung massa jenis benda, kita menggunakan persamaan matematis ρ sama dengan M per V, yaitu massa dibagi dengan volume. Massa benda adalah 250 gram, sedangkan volumenya 200 cm kubik. Dengan demikian, dapat ditemukan bahwa
Massa jenis benda adalah 1,25 gram per sentimeter kubik. Pertanyaan kedua. Doni menemukan sebuah koin logam. Diameter koin tersebut 3 cm dan tebalnya 2 mm. Setelah ditimbang, massa koin tersebut 10,3 gram. Berdasarkan tabel di samping, koin tersebut terbuat dari titik-titik. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita perlukan informasi massa dan volume benda. Oleh karena itu, kita cari terlebih dahulu volumenya. Volume koin bentuknya seperti tabung, makanya kita menggunakan volume tabung. Ya. Kita dapat menghitung volume tabung dengan menggunakan persamaan matematis Pi dikali R dikali R dikali T. Sehingga dapat ditemukan volume koin 1,232 cm kubik. Sedangkan massa koin tersebut 10,3 gram. Untuk mencari massa jenis, kita bagi massa dengan volume, atau 10,3 dibagi dengan 1,232. Dapat ditentukan bahwa massa jenis benda tersebut 8,360 gram per centimeter kubik atau 8.360 kg per meter kubik. Karena hasil tersebut mendekati massa jenis kuningan, yaitu 8.400 kg per meter kubik, maka koin tersebut terbuat dari kuningan. Demikian pembahasan kita mengenai kerapatan zat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi video yang bermanfaat. Sampai jumpa.